Run it, run it, run it, run it. I rock, I roll, I blow, I blow, I glow, I rock, I roll, you say I blow, I glow, I glow, I rock, I roll, you know I blow, I blow, I glow, I rock, I roll, one more time I blow, I blow. Let's go. Ain't nobody fucking with T, but that just may be my ego. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 K43 Prinsip Keberlanjutan, dan pada kali ini kami menganalisis pengelolaan sampah sisa makanan di kantin kampus ITB Jatinangor. Yang pertama adalah kaitan analisis pengelolaan sampah makanan di kantin kampus ITB Jatinangor dengan sustainability, yakni sampah makanan merupakan salah satu limbah yang paling sering diproduksi di seluruh dunia, di mana limbah ini menyumbang 24% dari tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Sayangnya, di saat yang sama terdapat masyarakat yang berada pada situasi kekurangan makanan. Hal ini menjadi bukti bahwa sampah limbah makanan menimbulkan dampak negatif yang begitu besar, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Masalah ini berhubungan dengan Sustainable Development Goals, khususnya dengan SDGs nomor 2 yang memiliki tujuan menghilangkan kelaparan di muka bumi, serta nomor 12 yang memiliki tujuan adanya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nama aku Agnes dari SF Angkatan 25. Untuk nama aku sendiri, aku Abigail Victoria Sihan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Iwan Rai Septian Mano, biasa dipanggil Mano, Angkatan 2025, Fakultas FTSL. Setiap ada kelas aja sih. Aku tuh lumayan sering sih, bisa dibilang kayak 4 dari 5 gitu. Kalau setiap minggu sebenarnya nggak terlalu sering, tapi kalau diperkirakan sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Dihabisin. Kadang aku juga pernah nyisain sih, soalnya kadang kan ada yang kayak porsinya kebanyakan, ataupun kayak aku lagi kurang fit, jadi memang lagi tidak dalam kondisi yang sehat untuk makan banyak gitu. Biasanya sih selalu ngabisin. Biasanya aku buang sih, soalnya kayak sisa-sisa makanannya enggak yang sisa banyak gitu. Enggak, langsung juga. Langsung buang aja gitu ya? Iya. Kurang tahu sih jujur. Dari pihak ITB sih yang sejauh ini saya ketahui itu membagi jenis-jenis tong sampah berdasarkan sampah yang ingin dia buang. Sebenarnya kalau dari yang dilihat dari kasat mata udah cukup baik. Kalau misalkan dikasih kesempatan buat ngambil sepuasnya, itu biasa mereka ngambilnya tuh lebih dari yang mereka cukup, kayak lebih dari yang secukupnya. Bahkan kayaknya kalau misalnya kayak gitu lebih banyak yang akan dibuang nggak sih daripada kalau udah per porsian. Saya setuju sih, soalnya ambil secukupnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita bisa kan. Enggak. Dari mahasiswanya belum, karena beberapa kali saya lihat tong sampah itu mungkin di yang satu dia terlalu penuh, jadi karena malas mencari tong sampah yang lain, dia akan buang ke tong sampah di sampingnya walaupun gak sesuai sama jenis sampah yang ingin dia buang. Naikin kesadarannya bahwa membuang makanan itu tidak baik. Menurut aku lebih aware sama apa yang lagi dia pengen makan, seberapa banyak porsi yang pengen ia makan. Jangan awalnya dia pengen makan banyak, terus tiba-tiba nanti ternyata karena dia memang sakit, dia itu nggak mood lagi untuk makan. Nama aku Fadil. Pasien Sanjaya. Statusnya mungkin di sini saya kan jualan kantin lah di kantin Al-Asad ya? Al-Asad. Pernah. Ya. Sering terjual di sini alhamdulillah. Kalau yang titipan saya kembalikan lagi ke sini. Dan kalau yang punya saya kadang-kadang ya kalau ada sisa itu, kalau banyak ya kita itu kadang-kadang suka bagi-bagi ya Neng. Terkecuali kalau udah benar-benar itu basi ya dengan otomatis saya itu dibuang kalau yang basi. Kalau kita ada beberapa yang dimakan sendiri, ada beberapa yang langsung dibuang atau enggak. Kalau emang makanannya banyak nggak habis, kita biasanya bagiin ke tetangga aja sih.
kayak misalkan kita selalu ngelihatnya siklus mahasiswa gimana, karena banyak yang online atau minggu ini online atau gimana. Udah punya perkiraan, Neng. Jadi 1 minggu itu habisnya cuma segini. Kalau untuk makan siang sih rata-rata habis, cuma untuk makan pagi atau sore kayak gini mungkin ada beberapa yang makanannya itu nggak habis atau sisa sedikit gitu antar. Kalau kita ngelihat itu piring kita, biasanya kita langsung ambil aja sih. Kebetulan ada kresek sendiri sih, jadi kita langsung buang ke kresek kita aja. Nanti dikumpulin, pas mau pulang baru buang ke tempat sampah. Anak-anak kan kadang-kadang pernah berceceran di sini makan selalu. Hasil wawancara dengan Pak Budi Siswanto selaku pengelola dan penanggung jawab IPST ITB Jatinangor mengenai kebijakan khusus terkait pengelolaan limbah makanan di area kantin adalah IPST telah menyiapkan beberapa wadah ataupun tempat khusus untuk menampung limbah makanan. Lalu, limbah makanan tersebut akan diambil oleh IPST setiap sore hari. Lalu, limbah makanan yang telah dibawa ke IPST itu akan langsung diolah menjadi kompos. Menurut Pak Budi sendiri, pada zaman dahulu ada 2 metode yang digunakan untuk mengelola limbah sisa makanan. Yang pertama itu adalah limbah sisa makanan difermentasi untuk dibuat menjadi biogas, dan metode lainnya adalah dengan dibuat menjadi kompos. Untuk biogas sendiri, saat ini mekanisme biogas tidak dijalankan dikarenakan instalasinya mengalami kebocoran. Jadi untuk saat ini pengelolaan limbahnya itu difokuskan dengan metode pengomposan. Untuk pengomposan sendiri di IPST, limbah organik basah itu akan dicampur dengan limbah organik kering seperti dedaunan. Keduanya ini akan diaduk lalu dicampur dan diolah menjadi kompos. Untuk hasil pengomposan sendiri, karena ITB merupakan institusi pendidikan, maka orientasinya itu tidak untuk mencari profit, namun akan digunakan untuk penelitian. Untuk pertanyaan kedua terkait apakah adanya kerjasama dengan komunitas ataupun pihak luar untuk menangani limbah makanan di kampus ITB Jatinangor, menurut Pak Budi adalah untuk saat ini IPST masih bisa secara mandiri mengelola limbah makanan tanpa melibatkan komunitas dari luar. Untuk jawaban Pak Budi terhadap pertanyaan nomor 3 terkait peran mahasiswa dalam mengurangi limbah makanan di kampus adalah menurutnya mahasiswa harus bijak dalam menghasilkan sampahnya dan harus memiliki kesadaran dari masing-masing individu. Untuk jawaban Pak Budi terkait pertanyaan keempat, yakni apakah kampus memiliki rencana pengembangan program terkait sosialisasi konsumsi berkelanjutan, beliau menyampaikan bahwa kampus selalu mengadakan program ini setiap beberapa bulan sekali, misalnya dengan melakukan sosialisasi ke masing-masing petugas, ataupun untuk sosialisasi ke mahasiswa biasanya telah dilakukan di awal perkuliahan. Selain itu, pihak kampus perlu mengintensifkan regulasi ataupun aturan yang jelas terkait pengelolaan limbah di kampus. Dan menurutnya harus ada penegakan aturan yang lebih tegas supaya mahasiswa itu bisa taat dan dampak dari pengelolaan limbahnya itu dapat terasa secara langsung. Baik, sekarang kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa penyebab terbesar tersisanya makanan atau minuman yang telah dibeli adalah karena porsinya terlalu banyak, dan lebih dari 45% responden juga terbiasa dengan hal tersebut. Namun untungnya, ITB Jatinangor memiliki pengelolaan sampah organik yang cukup baik, yaitu dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Pada dimensi sustainability, sampah limbah makanan yang diubah menjadi pupuk kompos dapat mengurangi dampak negatif pada dimensi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Pada dimensi lingkungan, meskipun sampah limbah makanan dapat menyebabkan adanya pemborosan sumber daya dan energi untuk memproduksi makanan atau minuman tersebut, setidaknya dengan pengelolaan menjadi pupuk kompos dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan tidak bau. Pada dimensi ekonomi, meskipun dapat terjadi penurunan nilai ekonomi pangan yang diproduksi dan banyaknya dana yang diperlukan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah limbah makanan seperti kompos, tapi dapat menekan biaya dalam penggunaan pupuk kimia, baik dalam proses pembuatannya yang membutuhkan energi yang lebih besar, dampaknya bagi nutrien dalam tanah, maupun biaya yang dikeluarkan untuk membelinya. Dan terakhir, pada dimensi sosial, meskipun kebiasaan membuang sampah makanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar bila tidak dikelola dengan baik, dan menaikkan ketimpangan pangan antara kelompok yang membuang makanan dengan yang kekurangan makanan, tapi di saat yang bersamaan juga justru dapat menyadarkan masyarakat
dan suatu lembaga untuk ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah limbah makanan. Dengan salah satu buktinya adalah pihak ITB yang ikut turut dalam membangun fasilitas kompos. Pada aspek nexus yang berkaitan dengan water, energi, dan food, terjadi pemborosan air dalam food dan water karena kebutuhan air yang diperlukan dalam proses pembuatan makanan tersebut menjadi terbuang. Hal yang sama juga terjadi pada aspek energi food karena terbuangnya energi yang diperlukan untuk pembuatan makanan tersebut. Lalu dari sini dapat disimpulkan bahwa masalah terbesar dalam kasus ini adalah kurangnya kesadaran pada masyarakat ITB Jatinangor, khususnya para mahasiswa. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dalam aspek reduce, dapat melakukan sistem ambil secukupnya. Kemudian untuk reuse, dapat mengubah fungsi makanan yang masih layak menjadi pakan ternak. Lalu untuk recycle telah dilakukan dengan cukup baik, yaitu mengubah sampah limbah makanan organik menjadi pupuk kompos. Jadi mahasiswa ITB Jatinangor memproduksi food waste pada tingkat yang signifikan, didorong oleh tingginya frekuensi pembelian makanan di kantin. Faktor perilaku ini menegaskan bahwa masalah utama terletak pada tahap konsumsi, di mana kebiasaan mengambil porsi yang tidak efisien dan berlebihan menyebabkan adanya limbah makanan. Melalui kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan, ditentukan juga faktor-faktor penyebab diproduksinya sampah limbah makanan. Penyebab utamanya adalah porsi yang kebanyakan atau sudah kenyang dengan mayoritas responden, yakni 42 dari 100 responden setuju dengan alasan ini. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara porsi yang dibeli dan kemampuan konsumsi mahasiswa. Penyebab terbesar kedua adalah karena makanan atau minuman yang dibeli tidak sesuai selera, 21 responden yang setuju dengan hal ini. Maka dari itu, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi food waste dapat berupa penerapan prinsip 3R, seperti melakukan sistem ambil secukupnya pada prinsip reduce, agar para pembeli dapat menyesuaikan pembelian makanan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak ada makanan yang terbuang karena porsi yang berlebihan. Selain itu, melakukan pengubahan fungsi makanan sisa yang masih layak menjadi pakan ternak untuk prinsip reuse. Terakhir, upaya yang sudah cukup baik dilakukan pada prinsip recycle, yakni mengubah sampah limbah makanan menjadi pupuk kompos. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekarang kita lagi di mana? Yuk. Kita lagi di IPST. Sekarang kita kesini mau ngapain? Wawancara siapa nih? Mau wawancara apa namanya? Wawancara petugas ya, sarpras. Ya seperti tema kita, sampah. Di sini bau sampah ya. Kalau bapaknya karena ternyata harus janjian dulu. Apa sih bapaknya ini? Ya, jadi bapaknya gimana sibuk. Scan ini ngapain? Ini ngapain? Sorry, scan apa? Scan ini. Ini mau kemana? Kita kesini mau kemana? Habis ini mau buat surat. Udah gitu, jadi sekarang ini tahu kebuka sendiri ya. Ih, gua kagak buka kan? Buka. Ini antivirus. Kita mau presentasi kan? Presentasi kita ngapain? Nggak tahu ngapain. Udah tadi asal sih. Udah. Jadi, lu lagi ngapain? Lu ngomong ke kamera nih. Hah? Kita lagi diskusi. Oke. Lu lagi ngapain? Lagi mantau market. Baik. Tuh. Thumbnail tuh. Sip. Ini sustain, Mbak. Ini sustain. Malah ngerjain Pancasila. Mereka so sibuk banget loh. Santai aja. Ini tugas pasti selesai kok. Kayak tugas udah gini doang. Gampang. Jadi